Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memberikan motivasi dan semangat bagi kita agar istiqomah bersama dengan Al-Quran, terus membacanya, terus mentadaburinya, terus menghafalkan, berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta mendakwahkan Al-Quran ini. Mari kita ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Shad ayat ke-29. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran ini, anzalnahu yang kami turunkan, ilaika kepadamu Muhammad, mubarakun dengan membawa banyak keberkahan. Liyadabbaru agar mereka mengambil ibrah, mengambil pelajaran dengan ayat-ayat Al-Quran itu, dan agar orang-orang yang berakal mendapatkan petunjuk, mendapatkan peringatan, mendapatkan hikmah, mendapatkan hidayah sesuai dengan yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, jadi Al-Quran ini adalah kitab yang penuh dengan keberkahan. Keberkahannya meliputi semua hal yang terkait dengan Al-Quran. Semua yang dekat dengan Al-Quran dipenuhi dengan keberkahan. Semua yang dekat dengan Al-Quran pasti menjadi istimewa. Semua yang dekat dengan Al-Quran adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita runut kehebatan Al-Quran itu, keberkahannya yang menjadikan semua yang mendekat kepadanya itu menjadi mulia. Al-Quran kitab yang mulia yang diturunkan oleh malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril alaihi salam. Dia adalah Ruhul Qudus. Yang menurunkan Al-Quran malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia. Diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul yang paling mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, bukan kepada nabi yang lainnya. Demikian juga Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu yang istimewa. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Karena malam ini diturunkan Al-Quran, maka malam ini menjadi istimewa yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Keberkahan Al-Quran terlimpah pada waktu yang di sana diturunkan Al-Quran. Demikian juga hadirin sekalian, tempat diturunkannya Al-Quran menjadi tempat yang penuh dengan keberkahan. Di Makkatul Mukarramah yang sebelumnya sudah didoakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, penuh dengan keberkahan dan keberkahan. Ada sumber mata air Zam-Zam di sana, ada Masjidil Haram di sana, ada Baitullah di sana. Dan di sana pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, kitab yang paling mulia itu. Demikian juga majelis yang di sana dibacakan Al-Quran, ada majelis yang di sana dikaji Al-Quran. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijanjikan kepada mereka ada 4 kemuliaan. Illa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan. Wa hafathumul malaikah, hadirlah para malaikat-malaikat untuk mengikuti majelis itu, untuk memberkahi majelis itu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dilingkupi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wa dzakarallahu fi man indah, Allah menyamakan, Allah memuliakan orang-orang yang hadir dalam majelis Al-Quran itu, dipanggil namanya satu persatu di hadapan malaikat-malaikat Allah, dibanggakan di hadapan makhluk langit. Maka saudaraku sekalian, semua yang terkait dengan Al-Quran pasti mulia. Kita juga demikian. Orang yang membacanya dipenuhi keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bikulli harfin hasanah,
wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu hurufnya membaca Al-Quran tidak tanggung-tanggung Allah memberikan pahala dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Bahkan wa yazidullahu min fadlih, Allah akan menambahkan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Inilah keberkahan Al-Quran. Tidak ada keraguan lagi, kitabun, ya, satu kitab ini yang la raiba fihi, yang tentunya tidak perlu lagi kita ragukan, tidak perlu lagi kita cari alasan-alasan untuk tidak mau mendekat kepada Al-Quran. Yuk, teruslah mendekat dengan Al-Quran, teruslah baca Al-Quran, jadikan dia wirid harian kita. Teruslah menghafalkan Al-Quran, ayat demi ayat, surat demi surat, juz demi juz. Ya, usahakan agar bisa hafal tertanam di dalam hati kita. Dan marilah kita berusaha untuk mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Semoga Allah penuhi kehidupan kita dengan keberkahan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.